Hai gengs, kita nongol lagi nih di mari. Dan berarti kalau ada penampakan gue ini muncul di sini, itu nggak lain dan nggak bukan. Yuk, marilah kita cerita-cerita yang horor-horor. Buat para penggemar cerita hantu, yuk merapat. Nah, di video-video eksklusif Bukalapak bersama gue nih Hero Tarifan yang kemarin-kemarin itu kan, ngebahas kita tentang perhantuan lokal. Nah, kali ini kita bahas hantu-hantu yang dari luar negeri kali ya, biar agak go internasional gitu. Makanya, buat kalian yang suka sama cerita-cerita horor, langsung deh subscribe di bawah, karena video ini pastinya eksklusif, hanya tayang di channelnya Bukalapak aja. Dan gue juga pastinya ini akan hadir setiap minggunya di channel ini, jadi jangan sampai ketinggalan. Tapi sebelum mulai, berhubung bentar lagi kan Ramadan nih. Nah, Bukalapak bakal ngadain hashtag pilihan jagoan Ramadan. Untuk kalian yang hobinya goes nih, atau modifikasi motor, ini promo yang tepat banget buat kalian. Jadi sambil nunggu ngabuburit, ikutan deh tuh flash sale deal ngabuburit dari Bukalapak dengan produk-produk pilihan jagoan dari Bukalapak pastinya. Karena semua produknya murah dan lengkap juga, gengs. Udah gitu gratis ongkir sepuasnya, cashback sampai dengan 1 juta rupiah. Dan ada flash deal ngabuburit. Promo kategorinya ada otomotif di mobil dan motor, terus ada olahraga dan sepeda, gadget, dan tentunya perkakas rumah tangga untuk DIY. Jadi catat di tanggalnya nih, dari 5 April sampai 13 Mei 2021. Masa ya tahun depan? Ya udah, sekarang kita mulai aja ke ceritanya. Siapa di sini demen banget gitu hobinya nonton film-film horor, apalagi horornya yang dari luar negeri. Nah, kalian harusnya sih familiar sama rumah ini nih, rumah hantu Borley Rectory. Soalnya rumah ini adalah katanya nih rumah yang paling terkenal angkernya. Pokoknya paling serem di Inggris, geng. Sampai-sampai menjadi inspirasi dari berbagai film horor. Macam kayak Borley Rectory Animation di 2017. Terus ada The Haunting of Borley Rectory di 2019. Dan yang paling terkenal yaitu ya The Nun, sequel of Conjuring 2019 juga. Dan yang terakhir ada The Ghost of Borley Rectory yang katanya bakal rilis pada 23 Juni 2021 nanti nih. Jadi ini rumah udah sering banget kayak dijadiin syuting-syuting film gitu, kayak rumah-rumah di Indosiar. Nah, rumah hantu Borley ini sendiri itu terletak di desa Borley di wilayah Inggris. Jadi rumah ini tuh terkenal berhantu setelah ada ini orang nih namanya Harry Price, semacam dia nih ghost hunter gitu atau paranormal Inggris lah yang emang terkenal di sana, menerbitkan sebuah buku berjudul The Most Haunted House in England. Jadi awalnya pada tahun 1363 rumah ini adalah sebuah biara sebenarnya, gengs, yang merupakan tempat tinggal dari para pendeta dan biarawati. Dan menurut kabar yang beredar pada waktu itu ada seorang pendeta dan biarawati yang ceritanya memiliki hubungan terlarang atau hubungan gelap, jadi sama-sama suka, di mana mereka berencana menikah dan melarikan diri ke kota lain. Nah, seorang teman dari pendeta itu akhirnya berusaha membantu pasangan ini dengan mengendarai sebuah kereta kuda untuk melarikan diri. Sayangnya, pihak biara dan warga setempat mengetahui rencana mereka, karena hal itu kan jatuhnya dianggap semacam berzinah ya. Akhirnya mereka ditangkap dan dieksekusi. Nah, sang pendeta ini digantung di depan biara, sementara sang biarawatinya itu dikubur hidup-hidup di tembok biara. Jadi ini mayan sadis juga ceritanya. Dan temannya tuh yang tadi nganterin pakai kereta kuda, yang ibaratnya sebenarnya cuma nganterin doang gitu jadi supir, kagak ikutan jinah padahal, tapi mengalami nasib yang sama naasnya karena dia dipenggal kepalanya, geng. Semenjak saat itu, warga sekitar sering melihat penampakan hantu ini berkeliaran di bangunan itu yang dipercaya merupakan arwah dari ketiga orang tadi. 200 tahun kemudian setelahnya, sekitar tahun 1540-an, tempat itu akhirnya dibeli dan ditinggali oleh seorang pengusaha bernama Waldegrave bersama istrinya. Suatu hari ini mereka bertengkar, dan saking marahnya nih si suaminya Waldegrave itu kayak kesetanan sampai mencekik istrinya hingga tewas, gengs, dan menguburkan jasadnya di gudang bawah tanah. Habis itu 300 tahun kemudian, jadi ini loncatnya agak jauh-jauh ya, pada tahun 1841 rumah ini tuh mengalami kebakaran hebat yang tidak diketahui penyebabnya apa. Habis itu setelah 20 tahun berlalu, akhirnya di tahun 1862 rumah ini dibangun kembali oleh seorang pendeta gereja, di mana rumah itu dibangun dengan tanah seluas 4 hektar dan memiliki 23 kamar. Habis selesai dibangun nih, rumah itu ditempati oleh keluarga pendeta Henry Dawson alias Bull. Nah, di sana pendeta Harry itu tinggal bersama istri dan 14 anaknya. Mohon maaf, 14 banyak banget ya kala itu, geng, halilintar. Dan selama tinggal di sana, keluarga Henry Bull ini sering mengalami gangguan gaib, seperti ada suara langkah kaki yang misterius yang kedengeran gitu, tapi pas dilihat kagak ada orang siapa-siapa. Terus juga ada suara air mengalir yang padahal nggak ada keran yang menyala sama sekali. Sampai penampakan biarawati yang samar-samar kemudian menghilang. Juga ada penampakan pengendara kereta kuda tanpa kepala. Jadi rame, gengs. Nah, 4 putri Henry itu mengaku menyaksikan sendiri hantu biarawati di halaman rumah mereka saat malam hari, dimana saat penampakan samar-samar itu didekati, tiba-tiba ya bayangan biarawati itu menghilang. Bahkan anak termudanya Harry, yaitu gadis bernama Ethel, itu juga terus-menerus diganggu sama makhluk gaib. Pintu kamarnya itu terus-menerus diketuk setiap malam. Bahkan ketika dia mau tidur, pernah tiba-tiba aja nih dia ditampar sama kayak makhluk tak kasat mata. Jadi agak KDRT juga nih hantunya ya, main tampar-tampar aja. Pokoknya kejadian di rumah itu termasuk bisa dibilang ini fenomena hantu yang mampu menimbulkan kekerasan dan memindahkan barang-barang. Maksudnya udah ekstrim gitu ya, sampai bisa melukai fisik, nggak cuman kayak diganggu tipis-tipis doang. Ya kalau di barat itu sih disebutnya poltergeist. Pada tahun 1892, Henry Bull ini meninggal dunia, yang mana posisi
kepala rumah tangga itu akhirnya digantikan oleh anaknya yang bernama Henry Bull Jr. Dan anak ini ya juga pernah mengalami kejadian mistis di depan matanya sendiri. Pada suatu malam nih, anjingnya itu menggonggong ke sebuah pohon di halaman rumah mereka. Seakan-akan di situ ada orang yang bersembunyi. Nah, Henry Jr. ini yang penasaran, kemudian menatap ke arah pohon tersebut dan dia melihat sepasang kaki. Namun begitu sosok itu keluar, ternyata sosok itu nggak ada kepalanya, gengs. Habis itu dia jalan aja gitu nembus pagar. Sampai akhirnya pada tahun 1927, Henry Bull Jr. ini meninggal. Tapi meninggalnya itu di ruangan yang sama di mana ayahnya yang pertama tadi meninggal. Jadi di rumah itu ada sebutan namanya kayak semacam blue room, tempat kerja. Nah, mereka berdua itu tinggalnya sama-sama di situ. Karena banyaknya kejadian janggal di rumah tersebut, keluarga Bull ini memutuskan untuk pindah aja deh, karena menganggap rumah itu adalah rumah yang terkutuk. Nah, 1 tahun kemudian, di tahun 1928, rumah tersebut pindah tangan lagi nih, dan kini dimiliki oleh seorang pendeta bernama Eric Smith. Ketika awal pindah ke rumah tersebut, sang istri ini tahu-tahu menemukan ada sebuah bungkusan coklat ketika dia lagi bersih-bersih rumah, kan baru pindah. Pas dibuka, ya kaget banget, karena ternyata di dalamnya itu adalah sebuah tengkorak manusia, gengs, yang udah lama. Akhirnya keluarga Smith ini menguburkan tengkorak tersebut di pemakaman dekat gereja. Namun seharusnya itu kan semacam apa ya, peringatan dini untuk keluarga Smith nih, biar jangan tinggal di situ dah lu. Dari awalnya aja udah gak enak kan. Namun mereka tetap bertahan. Ya jadinya keluarga digangguin terus. Semacam ini tiap hari mereka mendengar suara bisikan-bisikan yang aneh. Belum aja setahun berada di rumah tersebut, keluarga Smith ini akan gak kuat. Karena lama-kelamaan nih, mereka menerima siksaan metafisik yang gak berhenti-berhenti. Akhirnya mereka mencoba mencari pertolongan dengan menghubungi koran Daily Mirror namanya. Nah, pihak koran ini kemudian mengirimkan seorang penyelidik paranormal bernama Harry Price yang tadi gue ceritain di awal, dimana dia adalah paranormal sekaligus penulis buku yang membuat rumah ini jadi terkenal horornya. Pada musim panas di tahun 1930, keluarga Smith ini akhirnya bener-bener udah nggak tahan deh dan memutuskan untuk keluar dari rumah itu. Jadi udah nggak mau tahu, udah nggak peduli. Di situ rumahnya berpindah tangan lagi ke keluarga yang ketiga nih, berarti yaitu keluarga pendeta Foister. Nah, sebenarnya pendeta Foister ini itu masih kerabat nih dengan keluarga Bull yang pertama tuh yang punya rumah. Nah, yaudah deh, di situ pendeta Foister ini tinggal bersama istrinya bernama Marie dan satu putri angkat mereka bernama Adele. Nah, tapi di sini kejadian horornya itu makin lama makin ekstrim, gengs. Soalnya Marie yang di sini pernah dilempar barang sama makhluk tak kasat mata itu yang bahkan menyebabkan matanya memar dan terluka. Jadi fix ini udah KDRT mentok nih hantunya. Habisnya sampai juga nih Mary ya, itu kayak dilempar dibanting gitu badannya dari atas tempat tidur. Tapi nggak cuma istrinya, suaminya pendeta Foister itu juga diliatin dimana dia dihantui oleh sosok hantu Henry Bull yang telah mati. Yang tadi pemilik pertama rumah itu, jadi hantunya di sini jadi banyak. Yang tadi cuma 3 nambah ada temennya. Nah, sedangkan anak mereka yang Adele itu juga tahu-tahu pernah terkunci secara tiba-tiba di dalam kamarnya. Kalau kamarnya itu kuncinya aja nggak pernah ada. Jadi kuncinya nggak ada, gengs, tapi tahu-tahu pintunya macet. Ditambah tamu-tamu yang menginap di situ pun itu juga sering dihantui oleh setan tanpa wajah yang muncul dari balik jendela kamar. Nah, ini hotel angker yang viral di Malang itu kayak serem nih sama rumah ini. Dan karena banyak kejadian ganjil di rumah tersebut, akhirnya pendeta Foister ini memutuskan untuk kembali memanggil Harry Price si paranormal untuk melakukan pengusiran setan sebanyak 2 kali. Nah, setelah dilakukan ritual 2 kali itu, bener deh, rumahnya sempat adem ayem gitu, kagak ada apa-apa. Tapi itu cuma sebentar doang, karena nggak beberapa lama kemudian muncul lagi gangguan-gangguannya, datang lagi tuh para setan. Sampai pada tahun 1935, puncaknya nih, ketika keluarga Foister itu sedang makan malam dan meminum wine, tiba-tiba air wine-nya itu berubah menjadi darah. Kan sepet banget begitu ya rasanya. Ya karena nggak kelar-kelar juga nih, akhirnya si pendeta Foister ini nggak betah dan nyerah juga. Angkat kaki lah dia di rumah itu. Nah, karena penasaran dengan kengerian rumah ini kok kayak nggak bisa ditaklukkan, akhirnya tahun 1936 si Harry Price itu menyewa rumah tersebut selama 1 tahun nih nyewa buat make sure dan pengen experience sendiri ceritanya gimana sih emang nih horornya bagaimana. Di situ dia membawa tim sebanyak 43 orang untuk melakukan investigasi, menganalisa para makhluk tak kasat mata yang ada di rumah itu. Dan dari hasil investigasinya bersama tim, dia menemukan banyak sekali kejanggalan dan gangguan makhluk gaib yang akhirnya dia tulis dalam sebuah buku yang panjang tadi itu judulnya. Dan juga buku tersebut lah yang mempopulerkan rumah Borley sebagai rumah paling berhantu di Inggris. Pada tahun 1938, setahun setelah Harry Price menyewa rumah tersebut, rumah Borley ini akhirnya dibeli oleh seseorang bernama Gregson. Nah, si Gregson ini sebenarnya udah tahu kalau rumah ini angker, kok udah terkenal ceritanya. Soalnya emang sengaja mau dijadiin tempat wisata supranatural, jadi kayak rumah horor gitulah biar dapat cuan. Cuma naasnya, 11 bulan setelah pembelian rumah tersebut, sebuah lampu minyak jatuh dan membakar habis rumah itu. Sampai jadi tanah doang, udah jadi runtuh itu sampai saat ini. Jadi sekarang kalau kalian ke situ, itu bentukannya udah kagak ada rumahnya lagi. Udah jadi tanah doang sama reruntuhan. Namun pada tahun 1943, si Harry Price yang kayak penasaran dan memiliki semacam ikatan emosional kali ya, kembali ke rumah itu yang walaupun udah jadi tanah ya, dan bener aja dia di situ menemukan tulang-tulang yang nggak tahu itu tulang manusia milik siapa. 5 tahun setelahnya, Harry Price akhirnya meninggal dunia, tepatnya pada tahun 1948. Nah, di sini ada reporter dari Daily Mail yang menuduh si Harry Price telah memalsukan kejadian dan fenomena aneh yang pernah terjadi di rumah Borley. Si reporter itu bahkan mengatakan selama kunjungannya ke rumah itu bersama Harry, zaman dulu dia ini menemukan di mantelnya Harry itu berisi kayak ada kerikil-kerikil yang diduga kuat digunakan si Harry untuk kayak menciptakan efek-efek kayak suara-suara aneh. Jadi semacam kayak sulap bohong-bohongan gitu. Tapi benar atau tidaknya, yang jelas rumah Borley ini telah menjadi sejarah di Inggris sampai saat ini, geng. Mau nyari fakta-faktanya pun juga udah sulit ya. Lah bangunannya udah kagak ada,
ala-ala rumah Darmo kali ini berarti ya. Tapi maksudnya nih, kalau Harry Price ini berbohong, kok bisa bikin cerita horor sampai semacam 3 generasi tuh, 3 keluarga, yang bahkan dari sebelum dia eksis. Dan 3 keluarga ini beneran ada, maksudnya gengs, bukan cerita fiksi doang keluarganya. Nah, jadi menurut kalian gimana? Percaya apa enggak? Komen di bawah. Thank you semuanya udah nonton. Lagi-lagi gue mau ngingetin kalau gue akan hadir secara eksklusif di channelnya Bukalapak ini. Dan tentunya video ini juga eksklusif hanya tayang di channelnya Bukalapak. Jadi pastikan kalian subscribe di bawah biar kita bisa ketemu lagi di mari. Dan cek terus aplikasi Bukalapak untuk mendapatkan info-info dan promo-promo menarik lainnya. Oke, sampai ketemu lagi.